Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, jika pada pagi hari ini kita masih bisa memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Minggu kemarin, Pak Delby sudah men-sharingkan firman Tuhan dan di situ menampilkan sosok Sakius dan orang muda yang kaya. Di dalam merenungkan kisah Sakius dan orang muda yang kaya, saya melihat kedua kisah tersebut begitu menggelitik. Kita lihat tentang kisah Sakius, Bapak Ibu Saudara. Itu di Lukas 19 ayat 3. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu ia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Sakius berkeinginan melihat untuk mengetahui siapa Yesus. Sakius tidak peduli dengan fisiknya yang pendek yang menghalangi ia untuk dapat melihat Yesus. Ia fokus pada keinginannya dapat melihat Yesus. Akhirnya keinginan Sakius terwujud. Sakius tidak hanya melihat Yesus secara fisik, namun lebih dari itu, ia menangkap secara spirit, mendengar apa yang Yesus tawarkan kepadanya. Sehingga Sakius mengalami pertobatan, dan itulah yang mengubah hidupnya. Kemudian kita lihat kisah orang muda yang kaya. Itu terdapat di Matius 19 ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kemudian ayat 21, kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Seorang anak muda yang kaya, keinginannya mengalami kehidupan yang kekal. Sudah tepat ia datang kepada Yesus, namun ia fokus dengan apa yang diperbuatannya secara daging. Setelah ia bertemu Yesus, ia gagal mendengar Yesus. Ia tidak menangkap secara roh, sehingga ia terlewat dari jawaban yang ia cari. Ia melihat namun tidak melihat. Ia mendengar namun tidak mendengar. Ia tidak mengalami apa yang Sakius alami, yaitu menerima hidup yang kekal. Ia gagal mendengar Yesus karena terhalang oleh hal-hal dagingnya, mamon yang ia nikmati. Ia tidak mendengar pada apa yang Yesus katakan. Dari kedua kisah tersebut, kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, sama-sama dari awal mereka bertemu Yesus, diawali oleh suatu hal yang benar, namun berakhir dengan keadaan yang berbeda. Di dalam merenungkan kisah tentang anak muda yang kaya tersebut, memang kita tidak sama dengan orang muda yang kaya dalam hal memperoleh hidup yang kekal. Kita mendengar Yesus, menangkap secara spirit, dan kita mendapatkan hidup yang kekal. Namun, kita bisa mengalami hal yang sama seperti anak muda tersebut, tidak mendengar Yesus. Di dalam perjalanan kehidupan kita berikutnya, apakah kita tetap mendengar Yesus?
atau seringkali kita mengalami kegagalan? Ketika masalah muncul ataupun dalam menyelesaikan masalah kita, jawaban sudah ada di depan kita. Namun, karena kita gagal mendengar Yesus, maka kita terlewat dari jawaban tersebut. Bahkan, masalah pun dapat muncul ketika kita gagal mendengar Yesus. Kita terlewat dari apa yang seharusnya Tuhan Yesus sudah sediakan buat kita. Terlewat dari apa yang Tuhan sudah jawab atau berikan kepada kita. Kita pun bisa tidak membawa dampak karena gagal mendengar Yesus. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Mari kita lihat di Yeremia 29 ayat 11. Firman Tuhan mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sudah jelas dikatakan, aku ini, yaitu Tuhan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Namun kita tidak menanyakan atau gagal mendengar dari sang pemilik rancangan tersebut. Sehingga tidak menangkap hal-hal dari sang perancang agung. Mari kita lihat di 1 Korintus 2 ayat 9. Firman Tuhan katakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ayat ini kutipan dari Perjanjian Lama, Bapak Ibu. Itu bisa ditemukan di Yesaya 64 ayat 4. Di Perjanjian Lama dikatakan, tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Yesaya berbicara soal manusia alamiah, manusia natural saat itu di Perjanjian Lama. Secara natural, secara daging, melalui panca indera, manusia sendiri tidak bisa mendengar, melihat, dan menilai atau menangkap hal-hal yang dari Tuhan. Tetapi sekarang Bapak Ibu Saudara, akses dari Tuhan itu sudah dibukakan kepada kita. Kapan? Dan melalui apa? Sejak kita lahir baru dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka di Kolose 1 ayat 13 dikatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Sehingga kita sekarang sudah berada di dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kemudian kita lihat di Yohanes 4 ayat 24. Firman Tuhan mengatakan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tuhan adalah roh, maka kita menyembah atau berhubungan dengan Tuhan, juga dengan roh kita, Bapak Ibu Saudara. Roh kita yang bagaimana? Roh kita yang sudah dipulihkan karena kelahiran baru. Sehingga keadaan roh kita seperti ketika awal Tuhan menciptakan manusia. Roh kita yang sudah bersatu dengan rohnya Tuhan dan dibenarkan. Dengan roh kita seperti itulah kita dapat berhubungan dengan Tuhan. Tidak ada cara lain untuk dapat kita berhubungan dengan Tuhan. Dari ayat tersebut, setelah kita dapat ketahui, lengkap sudah. Akses dari Tuhan sudah berikan kepada kita.
Sejak kita lahir baru, kita berada di dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Roh kita yang benar menyatu dengan roh Tuhan, sehingga bisa berhubungan dengan Tuhan. Itulah kita sesungguhnya sebagai manusia roh. Jadi hal-hal yang disediakan Tuhan yang tidak bisa diakses dengan daging secara natural melalui panca indera kita, sekarang sudah bisa kita akses, kita tangkap, kita terima lewat roh kita yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, mengapa seringkali kita masih bisa gagal? Mari kita lihat di Roma 8 ayat 5. Firman Tuhan mengatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Daging ini tidak hanya berupa perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan Bapak Ibu, namun juga segala perbuatan, segala sesuatu, yang saya maksud adalah segala sesuatu yang bisa kita deteksi atau segala sesuatu yang bisa kita tangkap dengan panca indera kita, dengan pikiran kita sendiri, itu juga termasuk daging. Dan hasilnya maut, firman Tuhan katakan. Karena fokus kita melihat atau menangkap dari panca indera kita, apa yang kita lihat, dari apa yang kita rasakan, dari apa yang kita dengar, termasuk menurut pikiran kita sendiri. Sehingga kita gagal mendengar Yesus. Kita gagal menangkap hal-hal yang dari roh, apa yang firman Tuhan katakan. Contoh, beberapa minggu yang lalu, di dalam beberapa minggu, firman Tuhan yang diberitakan di komunitas Living Word tentang bagaimana kita sebagai pengelola, tentang memberi. Kemudian juga dikatakan bahwa kita sudah tahu kita orang yang diberkati. Kita sudah menerima hal-hal yang kita tangkap dengan indera kita, dengan pikiran kita. Kita lebih menangkap, lebih fokus dengan hal-hal yang secara indera itu kita tangkap. Kita melihat kondisi sekarang, pandemi yang mempengaruhi kondisi ekonomi dan mengalami dampak dari kondisi pandemi tersebut. Jika fokus kita menangkap dari apa yang kita lihat, yang rasakan dengan kondisi dunia itu, dan dunia sekarang ini, kemudian kita memakai pikiran kita sendiri. Kita berpikir, mana mungkin kebutuhanku tercukupi jika aku memberi. Banyak tagihan yang harus aku bayar. Jika kita fokus akan hal-hal yang kita tangkap dengan panca indera kita, maka kita akan gagal menerima janji-janji Tuhan tentang memberi. Kita tidak mendapatkan apa yang Tuhan sudah janjikan di dalam kehidupan kita. Beda dengan ketika firman Tuhan diberitakan, meskipun kita lihat dengan panca indera kita, kondisi di luar mungkin sekarang ini tidak baik, banyak kebutuhan yang kita butuhkan, secara manusia bisa muncul khawatir. Namun kita fokus mendengar apa yang firman Tuhan katakan. Berkat mengejar orang benar, aku adalah orang benar. Berkat ada padaku. Allahku mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Tuhan.
Aku hidup dari kekayaan Tuhan. Aku dipercaya sebagai pengelola. Aku memberi dengan sukacita. Apa yang firman Tuhan kita terima dan kita lakukan, maka akan ada hasil. Kita bisa mengalami breakthrough di dalam kehidupan ekonomi kita. Kita bisa melihat, mengalami Yesus itu hidup. Saya mengalami hal ini. Saya sudah melakukannya, Bapak Ibu Saudara. Ketika firman Tuhan berbicara tentang Ishak, di mana Ishak menabur di saat kekeringan, itu saya mendengar firman tersebut dan saya mendapatkan rema. Saya tangkap secara roh. Saya tidak fokus pada kebutuhan saya secara fisik, secara natural. Saya alami, tapi saya fokus pada kebenaran firman Tuhan, apa yang saya tangkap, apa yang menjadi pewahyuan di dalam kehidupan saya. Saya mengalami breakthrough. Itu salah satu contoh dalam kehidupan ekonomi. Masih banyak hal lain di dalam berbagai segi kehidupan kita. Jika kita tetap menyadari dan terus fokus bahwa kita sudah berada di dalam kerajaan anaknya, dan kita adalah manusia roh, maka kita akan fokus pada hal-hal yang dari roh. Kita tidak berjalan berdasar jiwa perasaan kita, atau hal-hal yang kita tangkap dari daging, yaitu dari panca indera kita. Sehingga kita dapat menangkap, mendengar, kita dapat menerima apa yang datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Dan kita memikirkan hal-hal yang dari roh, yaitu dari firman Tuhan yang adalah roh. Dan hidup kita akan mengalami breakthrough. Kita dapat hidup menurut roh. Kita akan menjadi dampak. Kita melihat Yesus nyata di dalam kehidupan kita. Juga orang lain bisa melihat Yesus di dalam hidup kita. Di dalam roh itu akan termanifestasi dalam kehidupan kita. Jika kita gagal dalam menerima itu, maka kita juga akan gagal di dalam melihat Yesus nyata di dalam kehidupan kita. Orang pun gagal melihat Yesus di dalam hidup kita. Mari kita lihat Yohanes 6 ayat 63, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan mengatakan, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Perkataan-perkataan Tuhan, yaitu kebenaran firman Tuhan, itulah roh dan itu hidup, Bapak Ibu Saudara. Itulah yang harus kita tangkap dan kita fokuskan. Itu yang akan berpengaruh di dalam hidup kita. Daging sama sekali tidak berguna. Jadi bukan apa yang ditangkap oleh daging kita, bukan yang kita tangkap lewat perasaan kita, bukan dari apa yang kita tangkap, dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, ataupun apa yang kita rasakan dan kita nikmati secara daging. Tapi apa yang roh, yang kita tangkap dari perkataan firman Tuhan. Apa yang roh kita tangkap dari apa yang firman Tuhan katakan, yang merupakan roh dan hidup. Perkataan firman Tuhan itu menghidupkan. Menghidupkan kondisi kesehatanmu. Menghidupkan ekonomi kita. Menghidupkan emosi kita. Di dalam hal apa di dalam kehidupan kita yang sekarang Bapak Ibu Saudara sedang alami? Apakah sekarang mengalami sakit, mengalami masalah? Perkataan firman Tuhan itu menghidupkan, Bapak Ibu Saudara. Firman itu adalah roh dan hidup. Apa yang akan kita pikirkan di luar firman bukan kehidupan, namun kematian. Mari kita lihat di Efesus 1 ayat 3. Firman Tuhan mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Artinya, di dalam kita tidak ada masalah, karena sudah diberikan.
Apa yang kita butuhkan oleh roh, jiwa, tubuh kita, Tuhan sudah sediakan. Tuhan sudah berikan di dalam kita. Di dalam kita diberikan kesehatan ilahi, kemakmuran, damai sejahtera, sukacita, dan lain sebagainya. Jika kita tidak menerimanya, artinya Bapak Ibu Saudara, sumber masalahnya bukan dari dalam roh kita, namun dari daging kita. Apakah kita akan hidup berdasarkan daging? Berdasarkan apa yang kita tangkap dengan panca indera kita, dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita dengar, dengan apa yang kita rasakan ataupun kita pikirkan, dengan pemikiran-pemikiran kita sendiri, dengan kekhawatiran kita. Kita sudah di dalam kerajaan anaknya. Roh kita sudah menyatu dengan rohnya Tuhan. Akses sudah terbuka Bapak Ibu Saudara. Kita manusia roh dan Tuhan adalah roh. Terbukalah akses kita berhubungan dengan Tuhan. Kita harusnya lebih mudah melihat Tuhan, mendengarnya. Tidak fokus lagi pada apa yang panca indera kita tangkap. Mari kita sama-sama belajar dari apa kebenaran firman Tuhan yang kita terima pada hari ini. Dan saya melakukan itu. Saya mengalami breakthrough di dalam kehidupan saya. Dan saya rindu juga Bapak Ibu Saudara mengalaminya. Mari kita terima kebenaran firman Tuhan ini dengan sukacita. Sehingga hidup kita berbuah. Orang lain bisa melihat Yesus di dalam hidup kita. Kita bisa menjadi dampak buat banyak orang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, saudara pasti diberkati ya melalui kebenaran firman yang disampaikan dari Bu Heni. Kami ucapkan terima kasih buat Bu Heni dan saudara semua dimanapun berada. Saya percaya kita semua diberkati. Mari sekali lagi kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan buat penjagaan dan perlindungan-Mu yang sempurna. Hari ini aku lepaskan berkat buat anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjaga dan melindungi Engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Engkau dan memberikan kasih karunia-Nya. Saat ini, apabila Engkau sedang dalam keadaan sakit, kami usir sakit penyakit itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Alami kesembuhan yang sempurna. Terima kesembuhan yang sempurna dari Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dan apabila Engkau sementara mencari pekerjaan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada jalan-jalan yang terbuka buat Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pekerjaan-pekerjaan yang terbaik yang akan Engkau jalani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang baik. Kami menerima semua berkat rohani dalam kerajaan surga termanifestasi di dalam tubuh jasmani kami, di dalam pikiran kami, di dalam jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di ibadah online lagi di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Shalom, shalom.